Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yasmina Dian Sativa dengan NPM C1C022109 dari Program Studi Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi-materi mengenai hukum bisnis, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis. Nah, jadi materi yang akan saya presentasikan ini ada 4 submateri. Yang pertama yaitu merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan. Kemudian haki paten. Yang ketiga ada haki merek dan indikasi geografi. Serta yang terakhir yaitu haki hak cipta. Jadi mohon disimak ya teman-teman semuanya. Nah, masuk untuk materi yang pertama yaitu merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan. Yang mana presentasi ini atau materi ini dibuat oleh kelompok 2. Bentar ya. Nah, ini ada pokok pembahasan dari materi yang pertama ini, yaitu ada 2. Ada teman-teman bisa lihat. Nah, langsung kita masuk ke materinya ya. Ini nama-nama kelompok yang membuatnya. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Nah, tujuannya ini ada 8 nih. Yang pertama yaitu membeli produk lain atau lines untuk melengkapi produk lain dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau servis lain yang ada pada saat ini. Kemudian memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih gitu. Kemudian yang ketiga yaitu memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang menjadi objek MKA. Yang keempat, ada memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. Yang kelima, yaitu memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok perusahaan MKA. Yang keenam, yaitu melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. Yang ketujuh, yaitu mengurangi dan menghambat persaingan. Serta yang terakhir, yaitu mempertahankan kontinuitas bisnis. Nah, materi yang kedua yaitu pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Merger itu penggabungan usaha, yang mana yaitu penggabungan dari 2 atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian ada konsolidasi. Konsolidasi atau peleburan usaha adalah penggabungan dari 2 perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Kemudian ada akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Kemudian maaf. Kemudian ada pemisahan. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan ini beralih karena hukum kepada 2 perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa 2 atau lebih perseroan. Nah, kemudian materi yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Nah, kelebihan merger yaitu bisa memakai nama perusahaan pengambil alih, kemudian biayanya lebih kecil dan tidak memerlukan surat izin usaha baru. Nah, kekurangan dari merger ini yaitu menimbulkan polemik baru. Nah, konsolidasi. Konsolidasi ini memiliki kelebihan dengan yaitu memakai nama perusahaan baru, menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Namun memiliki kekurangan yaitu biayanya mahal gitu. Kemudian diperlukan surat izin usaha yang baru. Nah, akuisisi itu memiliki kelebihan yaitu yang pertama masih memakai nama lama dan kemudian tidak memerlukan surat izin usaha baru dan memiliki kekurangan yang pertama yaitu kurang efisien, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, dan yang ketiga yaitu kepemilikan perusahaan berubah. Nah, kemudian pemisahan. Pemisahan ini memiliki kelebihan yang pertama yaitu masih memakai nama lama dan baru. Kemudian tidak atau tidak perlu surat izin usaha baru, kemudian tidak perlu program rasionalisasi.
Nah, kemudian ada kekurangannya yaitu yang pertama tidak memakai nama lama, perlu surat izin usaha baru, dan yang ketiga yaitu perlu program rasionalisasi. Kemudian ada sejarah kepailitan. Ini masuk ke kepailitan ya teman-teman. Nah, kepailitan ini pada masa Hindia Belanda itu tidak masuk ke dalam KUH dagang dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Fasilsman Verordening sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Nah, pada tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi perekonomian nasional itu rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia, nah krisis tersebut itu membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Sehingga pada 1998, pemerintah itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang merupakan perbaikan terhadap Failsmans Verordening 1996, adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, dan terakhir yaitu mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Nah, pada tahun 2004, itu pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang didasarkan pada beberapa asas, yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Nah, ada beberapa pengertian nih. Nah, yang pertama yaitu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutanginya. Kemudian ada akibat dijatuhkannya pailit. Nah, yang pertama yaitu debitur kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. Yang kedua yaitu utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Nah, yang ketiga untuk melindungi kepentingan si debitur ini. Yang terakhir yaitu harus diumumkan di 2 surat kabar. Kemudian ada golongan orang yang berpiutang. Yang pertama yaitu golongan separatisen, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan, atau hak atas kebendaan lainnya. Yang kedua yaitu golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Kemudian ada pengurusan harta pailit. Yang pertama hakim pengawas, kemudian ada kurator, dan yang ketiga yaitu panitia kreditur. Nah, ini keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Nah, setelah daftar pembagian penutup ini menjadi mengikat, maka kreditur itu memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Kemudian ada penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, keadaan surseance dapat diajukan ketika yang pertama harus persetujuan lebih setengah kreditur konkuren yang haknya itu diakui atau sementara diakui. Yang kedua, hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Yang ketiga, diumumkan di 2 koran dan berita negara Republik Indonesia. Yang kemudian, materi berikutnya yaitu pengadilan niaga. Nah, tugas dan fungsi pengadilan niaga ini yang pertama yaitu ada memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang ketiga, prosedur yang diterapkan ini lebih cepat dalam hal perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding, dan dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau yang kita kenal PK. Kemudian, kita masuk lagi ke submateri berikutnya, yaitu mengenai paten. Yang mana paten ini, materi paten ini dibuat oleh kelompok 3. Ini ada nama-nama kelompok 3. Nah, ada pokok pembahasan dalam materi dalam materi paten ini. Yang pertama ada ruang lingkup paten, kemudian ada permohonan paten, pengalihan dan lisensi paten,
pembatalan paten, paten sederhana, dan PCT atau PCT dan TRIPS. Nah, yang pertama yaitu ruang lingkup paten. Nah, pengertian paten ini menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya, atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Yang mana dalam hal ini pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten tersebut. Kemudian, pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Jadi wajib ya, yang mana perlindungan hukum baru ini diberikan kepada negara, kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Kemudian, penemu paten atau yang kita kenal sebagai investor. Nah, menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, penemu perorangan atau badan hukum. Nah, di sini khusus untuk badan hukum itu tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Nah, pemegang paten ini ada penemu sebagai pemilik paten, penerima hak dari pemilik paten, dan penerima lebih lanjut dari penerima hak. Kemudian ada penemuan yang dapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria. Yang pertama, penemuan baru, kemudian harus mengandung langkah inventif, yang ketiga dapat diterapkan dalam bidang industri. Yang ketiga yaitu penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Nah, menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten itu yang pertama, proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum, Agama, atau Kesusilaan. Kemudian ada metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Kemudian yang ketiga ada teori, metode bidang ilmu pengetahuan, atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Kemudian ada proses biologis yang esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Nah, itu yang penemuan yang tidak dapat diberikan paten ya, teman-teman. Kemudian ada penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Nah, menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Yang pertama, penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Yang kedua, diakui secara resmi. Yang ketiga, dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Dan penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Kemudian ada jangka waktu paten. Nah, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten itu, yaitu paten itu diberikan dalam jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Nah, kemudian untuk paten sederhana jangka waktunya itu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Gitu. Kemudian ada permohonan paten. Nah, permohonan paten ini diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Kemudian ada pengalihan dan lisensi paten. Nah, di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten Departemen Hukum dan HAM. Nah, pasal 66 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Bentar ya, nge-lag. Nah, lanjut itu ada pembatalan paten. Nah, pembatalan paten itu diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Nah, ada paten sederhana.
Nah, badan sederhana itu diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 109 UU nomor 14 tahun 2001 yang dapat diberikan paten sederhana, yaitu hanya untuk investasi. Kemudian investasi itu berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana. Kemudian permohonan pemeriksaan substantif, kemudian paten sederhana ini tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Nah, ada PCT dan TRIPS. Nah, Patent Compression 3D atau PCT adalah traktat internasional kerjasama paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Nah, lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu merek dan indikasi geografis, yang mana materi ini dibuat oleh kelompok 4. Ini ada anggota kelompok 4. Ya, masuk yang pertama yaitu ruang lingkup merek. Merek atau mark dalam bahasa Belanda atau brand dalam bahasa Inggris yang biasa kita kenal itu brand. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari UU Nomor 14 Tahun 1997 dan UU Nomor 19 Tahun 1992. Nah, penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenaan dengan hak prioritas perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dan perlindungan terhadap indikasi geografis selain perlindungan terhadap indikasi asal. Kemudian selanjutnya, mengingat merek itu merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis, nah penyelesaian sengketa merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu yang bernama peradilan niaga. Nah, sejak Indonesia ini meratifikasikan perjanjian WTO dan TRIPS yang merupakan lampirannya, Indonesia itu harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan bagian dari penyempurnaan itu, ditambah dengan Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Nah, Indonesia telah mensahkan Mark Law Treaty atau TLT yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan pengharmonisan prosedur administrasi yang mana dalam kaitannya dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek. Nah, yang pertama ada pengertian merek. Nah, beberapa pengertian menurut pasal 1 UU Nomor 15 Tahun 2001 yaitu ada merek, merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Kedua, ada hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, memakai sendiri merek tersebut, atau memberikan izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Nah, ada permohonan pendaftaran merek. Nah, penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini, merek itu tidak dapat didaftar apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur berikut. Yang pertama, bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, tidak memiliki telah memiliki menjadi atau dia ini telah menjadi milik umum gitu, bukan milik pribadi. Kemudian merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Nah, penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 55 UU nomor pasal 5 UU nomor 15 tahun 2001 ini, merek itu tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur. Ini yang sama seperti tadi. Hampir mirip yang pertama, yaitu memiliki unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan atau yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Kemudian ada syarat dan tata cara permohonan merek. Nah, syarat dan tata cara permohonan itu menurut pasal 7 UU nomor 15 tahun 2001 ada beberapa, yaitu yang pertama, permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian permohonan ini ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Kemudian permohonan untuk 2 kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan
dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas permohonan itu harus diajukan dalam waktu 6 bulan, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO. Nah, pendaftaran merek. Yang pertama yaitu merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Nah, pasal 20 UU merek ini mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Merek tidak dapat didaftar ini jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian ketentuan yang mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang yang ditolak itu selanjutnya adalah pasal 21 UU merek dan pasal 22 UU merek. Kemudian ada pemeriksaan substantif merek. Nah, pemeriksaan substantif ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 ini menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Kemudian ada perbaikan sertifikat. Nah, pasal 27 UU merek ini mengatur mengenai perbaikan sertifikat, yang mana pemilik merek itu terdaftar atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat merek, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 tanpa dikenal biaya. Kemudian dalam hal kesalahan sertifikat merek yang disebabkan oleh kesalahan pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran pemerek, perbaikan sertifikatnya ini akan dikenai biaya. Kemudian ada permohonan banding. Nah, permohonan banding ini diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada menteri dengan dikenai biaya. Kemudian permohonan banding ini diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan. Dan ada Komisi Banding Merek. Nah, pasal 33 UU Merek ini mengatur tentang Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek ini terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, ahli di bidang merek sebagai anggota, dan pemeriksaan senior sebagai anggota. Nah, anggota Komisi Banding Merek ini berjumlah paling banyak 30 orang. Jadi, tidak boleh lebih dari 30 orang. Kemudian pasal 34 UU Merek ini menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek yang diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Nah, pasal 33 UU Merek itu juga mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek. Nah, merek yang terdaftar itu mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Nah, jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Jadi setelah 10 tahun, itu bisa diperpanjang lagi untuk masa 10 tahun ke depan. Kemudian ada pengalihan hak dan lisensi. Nah, pengalihan hak. Pasal 41 UU Merek ini mengatur tentang pengalihan hak merek. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, ketentuan yang mengatur lisensi selanjutnya adalah pasal 33 UU Merek dan pasal 45 Merek. Kemudian ada lisensi. Lisensi, pasal 42 UU Merek ini mengatur tentang lisensi. Pemilik merek itu terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasanya. Dan merek kolektif. Nah, pasal 66 UU Merek ini mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif ini hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Kemudian ada permohonan pendaftaran merek internasional. Nah, yaitu ada pasal 52 UU. Nah, permohonan pendaftaran merek internasional itu dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui menteri, atau permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh menteri dari Biro Internasional. Kemudian ada indikasi geografis. Nah, pasal 53 UU Merek ini mengatur tentang indikasi geografis. Indikasi geografis ini dilindungi setelah indikasi geografis ini didaftarkan oleh menteri.
Pemohon itu merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri, dan pemohon yang merupakan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota. Nah, pendaftaran indikasi geografis ini diatur oleh pasal 56 UU Merek. Nah, permohonan geografis ini tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, pasal 57 UU Merek ini mengatur bahwa terhadap penolakan itu dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. Kemudian ada pemeriksaan substantif, pasal 58 yang mengatur tentang pemeriksaan substantif ini, di mana ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 sampai pasal 26 berlaku secara mutandis bagi pemeriksaan substantif. Ada jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Nah, pasal 61 UU Merek ini mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan, yang mana indikasi geografis itu dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu bidang. Kemudian ada indikasi asal. Nah, indikasi asal ini diatur pada pasal 63 UU Merek, yang mana indikasi asal ini dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda asal suatu barang dan atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Dan ada pelanggaran atas indikasi geografis. Nah, pelanggaran atas indikasi geografis ini diatur pada pasal 66 UU Merek. Nah, yang mana mencakup pemakaian indikasi geografis baik secara langsung ataupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Nah, pasal 55 UU Merek itu juga mengatur bahwa indikasi geografis ini dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. Kemudian ada gugatan. Nah, pasal 67 UU Merek ini mengatur tentang gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 itu dapat diajukan gugatan. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek ini diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan dan pencoretan merek ini dicatat dan dituliskan dalam berita resmi merek. Kemudian ada pembinaan dan pengawasan indikasi geografis yang mana diatur dalam pasal 70 UU Merek. Nah, pembinaan indikasi geografis ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Kemudian pasal 71 UU Merek ini mengatur tentang pengawasan, di mana pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Nah, pengawasan ini dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya indikasi geografis dan mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Kemudian ada penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Yang pertama yaitu penghapusan. Pasal 72 UU Merek ini mengatur tentang penghapusan. Permohonan penghapusan itu dapat diajukan oleh pemilik merek dan atau kuasanya baik untuk sebagian atau untuk seluruh jenis barang dan atau jasa. Yang mana dalam hal masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan ini hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Kemudian ada pembatalan. Nah, pembatalan itu diatur pada pasal 76 UU Merek, yang mana gugatan pembatal merek itu terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan atau pasal 21. Kemudian pasal 77 UU Merek ini juga mengatur gugatan pembatalan pendaftaran merek yang mana hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak awal pendaftaran merek. Kemudian ada sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Nah, pasal 80 UU Merek ini mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 yang diselenggarakan melalui sarana elektronik dan non-elektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional. Kemudian ada penyelesaian sengketa. Nah, gugatan atas pelanggaran merek ini
terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak itu menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis, berupa gugatan dan penghentian semua pembuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Yang kedua ada tata cara gugatan di pengadilan niaga, yang mana gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 3, pasal 68, pasal 74, dan pasal 76 ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga wilayah hukum tempat tinggal tersebut. Kemudian ada kasasi. Nah, pasal 88 UU Merek ini juga mengatur permohonan kasasi yang diajukan paling lama 14 hari setelah putusan yang dimohonkan kasasi itu diucapkan dan diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada pengadilan niaga yang telah memutuskan gugatan. Kemudian ada tata cara pelaksanaan putusan. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan dan penghapusan oleh menteri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 72 dengan pasal 75 itu diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada penyelesaian sengketa. Nah, alternatif penyelesaian sengketanya yaitu pasal 93 UU Merek. Nah, selain penyelesaian gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83, itu para pihak itu dapat menyelesaikan sengketa itu melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian ada penetapan sementara pengadilan, di mana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek itu terdaftar yang haknya dirugikan itu dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut, pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar, dan penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Kemudian ada penyidikan. Nah, penyidikan ini diatur oleh pasal 99 UU Merek. Penyidik itu berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek, permintaan keterangan dan barang bukti dari orang yang sehubungan dengan tindak pidana di bidang bermerek, pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek serta penyitaan. Kemudian ada ketentuan pidananya. Nah, pihak lain yang secara tanpa hak itu menggunakan merek jasa, yang menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 dan 2 UU nomor 20 tahun 2016 sebagaimana berikut. Yang pertama ayat 1 yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian ayat 2, yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan, itu pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, kemudian teman-teman itu bisa membaca selengkapnya mengenai ketentuan pidana pelanggaran hak atas merek itu pada pasal 100 sampai dengan pasal 103 UU 20 tahun 2016. Nah, itu tadi adalah submateri yang ketiga. Lanjut untuk submateri hak cipta. Nah, materi hak cipta ini dibuat oleh kelompok 7. Sebentar, mohon maaf. Mulai. Nah, ini adalah anggota kelompok 7. Ada Nabila, Ikrimah, Azra, Rian, dan Anggi.
Bentar ya. Maaf. Nah, ini ada topik pembahasan mengenai hak cipta, ada 9 pokok pembahasan. Nah, langsung kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu ruang lingkup hak cipta. Nah, hak cipta itu adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Nah, pemegang hak cipta ini adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Kemudian ada karya kolektif. Di karya kolektif ini didefinisikan sebagai sebuah karya sebagai terbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen. Kemudian penggandaan. Nah, penggandaan ini adalah proses perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan atau fonogram atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Nah, ada fiksasi. Fiksasi ini memiliki pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar, atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Kemudian ada fonogram. Fonogram ini adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Ini ada royalti. Royalti ini adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk yang terkait dengan yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Kemudian ada lembaga manajemen kolektif, yaitu institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait. Nah, pembajakan. Nah, pembajakan ini adalah penggandaan ciptaan atau produk hak terkait yang secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan yang dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Banyak kita lihat pembajakan-pembajakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti pembajakan suatu buku, novel gitu. Dan ada penggunaan secara komersial, nah yang mana pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak itu terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Yang kedua yaitu fungsi dan sifat hak cipta. Nah, ciptaan yang dalam hubungan dinas. Hasil ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya, kecuali ada perjanjian lain. Kemudian hak pencipta tetap berlaku jika penggunaan ciptaan ini melebihi hubungan dinas. Yang kedua yaitu badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Badan hukum itu dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta jika mereka mengumumkan ciptaan tanpa menyebut penciptanya. Kemudian hak-hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Nah, hak yang ketiga yaitu hak cipta atas potret. Nah, potret tanpa izin itu tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Kemudian, potret yang memuat 2 orang atau lebih itu memerlukan izin dari semua yang terlibat. Kemudian, perlindungan hak cipta untuk potret ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang bagian 3 yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak moral itu adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seorang pencipta. Nah, hak moral ini tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Hak moral ini diatur dalam UU nomor 28 tahun 2014 pasal 5 hingga pasal 7. Nah, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak yang terkait. Kemudian ada bagian 4 yaitu hak terkait. Nah, hak terkait ini adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Bagian 5 yaitu ada ciptaan derivatif. Nah, derivatif itu adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Bagian 6 yaitu pendaftaran hak cipta.
Nah, tata cara pendaftaran hak cipta yaitu pencatatan ciptaan ini dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tertulis kepada menteri. Kemudian menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran atau pencatatan. Nah, pendaftaran hak cipta melalui sistem elektronik itu dengan cara yang pertama, teman-teman bisa masuk ke situs hakcipta.dgip.go.id. Kemudian melakukan registrasi akun, lengkapi data-data untuk mendapatkan password dan username, kemudian login menggunakan username dan password yang telah diterima melalui email yang sudah didaftarkan tadi, kemudian pilih pengajuan pencatatan digital, kemudian isi semua formulir yang sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh teman-teman. Kemudian unggah data pendukung yang diperlukan, kemudian lakukan pembayaran PNBP, kemudian DJK ini akan melakukan verifikasi. Kemudian ada pencatatan ciptaan yang disetujui, kemudian baru cetak surat pencatatan ciptaan. Bagian ke-7 yaitu lisensi dan lisensi wajib. Nah, lisensi ini adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya ini telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Kemudian pada lisensi wajib ini merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan menteri. Kemudian permohonan dan pemberian lisensi ini wajib diatur pada pemberian lisensi wajib ini diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang tata cara pembelian lisensi wajib paten atau Permenkumham 30 Tahun 2019 dan perubahannya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021. Bagian 8 yaitu pelanggaran hak cipta. Nah, masalah pembuktian dalam pelanggaran hak cipta yaitu yang pertama, plagiarisme sulit dibuktikan secara langsung. Kemudian, pelanggaran hak cipta itu sering terjadi dalam dua tahap, peniruan dan ketidakizinan. Kemudian ada doktrin pemakaian yang layak atau fair use. Nah, di Amerika Serikat, doktrin fair use ini digunakan untuk tidak mengkategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Beberapa variabel itu digunakan untuk menentukan fair use, termasuk tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan alasan terdakwa. Kemudian ada sifat pekerjaan dalam doktrin of fair use. Nah, faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi itu menjadi penentu dalam doktrin fair use. Kemudian hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi ini mempengaruhi penentuan fair use. Kemudian bagian ke-9 itu ada ketentuan pidana. Nah, ketentuan pidana itu merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Nah, jenis hukumannya ini ada penjara, denda, hukuman mati, dan pembebasan bersyarat. Unsur pidana itu meliputi unsur perbuatan, unsur subjektif, misalnya kesalahan atau kesengajaan, kemudian unsur objektif, misalnya kerugian atau bahaya yang ditimbulkan. Nah, jenis pidana itu ada dua, yaitu pidana pokok, yang meliputi penjara, denda, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada pidana tambahan, yaitu pengawasan, pembatalan izin, dan lain-lain sebagainya. Bentar ya. Oh, nggak bisa. Sebentar, mohon maaf teman-teman. Nah, baik teman-teman. Jadi itu tadi adalah materi yang sudah saya presentasikan. Ada 4, merger konsolidasi, hak paten, hak cipta, pilot, dan lain sebagainya tadi. Semoga teman-teman yang mendengarkan itu bisa mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan manfaatnya. Nah, saya mohon maaf apabila
ada kesalahan kata. Nah, terima kasih. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.